Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Arlingga Al-Bukhari dengan F1E1197. Di sini saya akan menjelaskan tentang data vaksin secara global berdasarkan WHO dengan menggunakan uji ANOVA. Di sini saya sudah mengumpulkan sebuah data vaksin WHO COVID-19 yang mana saya mengambil data vaksinnya dari website WHO COVID-19. Di sini ada beberapa sampel dan yang saya ambil hanya 3 sampel, yang mana sampel WHO region dan sampel total vaksin dan total vaksin per 100. Nah, di sini saya menggunakan dua metode, yang mana yang pertama saya menggunakan metode ANOVA. ANOVA sendiri merupakan sebuah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varians. Nah, uji ini menempatkan skor pretest atau baseline sebagai kovariat. ANOVA sendiri berfungsi sebagai meningkatkan presisi sebuah percobaan karena dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh beban lain yang tidak terkontrol, sehingga uji ini sering digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel respon dengan mengontrol sebuah variabel lain yang kuantitatif. ANOVA sendiri digunakan jika variabel bebasnya mencakupi variabel kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, saya menggunakan uji Shapiro-Wills yang mana yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu suatu random variable bersifat normal atau tidak. Nah, uji ini sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas dari galat atau kesalahan acak. Uji normalitas Shapiro-Wills dapat digunakan untuk sampel berukuran. Selanjutnya bagian flowchart, yang dimana bagian flowchart ini kita akan memulai menggunakan sebuah data vaksin tadi, yaitu kita mencari data sampelnya. Setelah itu kita melakukan sebuah visualisasi data terlebih dahulu untuk melihat apakah datanya bernilai bersifat normal atau tidak. Jika tidak, kita akan melakukan sebuah transformasi data. Setelah itu kita melakukan uji ANOVA. Apabila datanya bersifat normal, maka kita akan langsung melakukan uji ANOVA. Setelah melakukan uji ANOVA, kita akan melakukan uji Shapiro-Wills untuk mencarikan nilai normalitasnya. Setelah berhasil, kita akan menentukan hipotesisnya, dan setelah itu kita akan menentukan apakah data tersebut memiliki taraf signifikan. Setelah kita mendapatkan nilai value-nya, kita akan menentukan apa nilai value-nya yang sudah kita cari tadi. Jika nilai p-value dari taraf signifikan lebih besar dari taraf signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jika nilai p-value kecil dari taraf signifikan, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Maka kita akan mendapatkan hasilnya ada nilai p-value-nya. Maka selesai kita mencari sebuah data vaksin tersebut. Di sini saya melakukan pemanggilan data, yaitu saya menggunakan data CSV. Di sini saya menggunakan view data dan summary data. Yang pertama, untuk pengambilan data sendiri menggunakan vaksinasi data, yang ada data ini merupakan data nyata yang berskala dari website WHO Coronavirus COVID-19. Nah, view sendiri digunakan untuk menampilkan data, summary digunakan untuk menampilkan ringkasan data. Gambar di bawah ini merupakan tampilan data dari vaksinasi data, yang mana datanya berjumlah 16 kolom dan 228 sampel. Di sini saya menggunakan 3 sampel saja, yaitu yang pertama adalah sampel WHO region, kedua total vaccination, dan total vaccination per 100. Nah, tampil ini merupakan gambar yang tadi hasil view datanya. Sini kita dapat melihat country, yaitu ada 228 negara. Saya menggunakan WHO region, data vaccination, dan data total vaccination per 100. Nah, di sini saya menggunakan sebuah visualisasinya menggunakan box plot.
Di sini saya menggunakan library. Di sini saya menggunakan library the flyer. Adalah sebuah PHP yang dapat digunakan untuk memanipulasi data. Visualisasi data menggunakan Bootstrap. Untuk visualisasinya saya menggunakan untuk beberapa distribusi atau set data. Saya akan menemukan bahwa memerlukan lebih banyak informasi daripada ukuran tendensi sentral, median, mean, dan modes. Selanjutnya saya memvisualisasikan box plot. Pada gambar di bawah ini terlihat hasil visualisasi box plot. Terdapat ada 7 medians dan terdapat banyak outlier juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pada region AMRO dan WPRO itu terdapat banyak outlier. Sedangkan others tidak terdapat outlier sedikit pun. Nah, pada Sharo memiliki ukuran median paling lebar. Selanjutnya adalah visualisasi box plot. Pada gambar di bawah ini terlihat hasil visualisasi box plot. Terdapat ada 7 median dan terdapat banyak outlier juga. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit bahwa region AMRO sendiri yang terdapat outlier, sedangkan yang lainnya tidak terdapat gambaran sebuah outlier. Di sebelah kanan ada gambar sebuah kode, cara untuk menampilkan sebuah box plot pada seperti gambar di bawah. Nah, selanjutnya yaitu saya menggunakan sebuah variabel model AOP yang dimana saya yang perlu saya catat bahwa variabel kategori saya dalam AOP kemudian menjadi sebuah faktor. Misalnya saya mungkin memiliki grup kategori berlabel 1 sampai 10, tapi dari label tersebut numerik dan bilangan bulat di mata R, maka mereka tidak akan berfungsi di AOP. Untungnya faktor bungkusnya biasanya berhasil. Jadi pada gambar di atas hasil yang saya dapatkan dari model AOP yaitu memiliki nilai value-nya yaitu 2.87, dan ini pun bisa dibilang yaitu signifikan. Nah, di sini saya menggunakan sebuah Lepene test. Terdapat ada gambar library card. Saya menggunakan sebuah library card Lepene test. Nah, salah satu sebagai aturan praktis saya menyimpulkan bahwa variasi populasi tidak sama jika signifikan atau P lebih kecil dari 0,05. Untuk variabel P besar dari 0,5 untuk vaksin, kami tidak menolak hipotesis 0 dari variasi populasi yang sama. Nah, salah satu cara untuk menguji asumsi ini secara formal adalah dengan menggunakan Lepene test yang menguji apakah variasi antara 2 dan lebih kelompok sama atau tidak. Nah, tes ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Ya, hipotesis 0, H0 varian antar kelompok sama, sedangkan hipotesis alternatif HA varian antar kelompok tidak sama. Nah, di sini tadi library card itu sendiri untuk melakukan pengujian visualisasi dan mengubah sebuah data. Nah, untuk memeriksa apakah variasi dalam total vaccination dan WHO program ini, kita dapat menggunakan fungsi Lepene test dan menggunakan 0,0 sebagai tingkat signifikans. Nah, selanjutnya yaitu ANOVA. Saya menggunakan ANOVA tipe 3. Jadi jenis ini mengujikan keberadaan efek utama setelah efek dan interaksi utama lainnya. Oleh karena itu, pendekatan ini valid dengan adanya interaksi yang signifikan. Namun, seringkali tidak menarik untuk menafsirkan WHO region dengan value 1.899 jika ada interaksi secara umum. Jika ada interaksi yang signifikan, efek WHO region perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, dan efek dari total vaccination per 100 mempunyai value yang 1.2357 yang mana nilainya lebih besar daripada WHO region, maka tidak perlu lagi ditentukan untuk analisisnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, berdasarkan dari output yang diperoleh dari p-value tingkat signifikan alpha yakni 2.2e sama dengan 16 kecil dari 0,16, maka duplikat setelah HO diterima H1 dan dapat kita simpulkan bahwa pada dataset data tidak dapat mengikuti stream normal
nilai p-value dalam output R dituliskan 2, yang artinya 2.2e16 dikali 10 per 10 dalam SPSS output semacam ini biasanya menghasilkan p-value 0,000022. Maka bisa dibilang nilainya lebih kecil dari 0,16. Jadi nilainya tidak distribusi tidak normal dan tetapi masuk nilai yang signifikan. Nah, sedangkan ada Shapiro test untuk bagian data yang keduanya. Nah, output yang diperoleh dari p-value tingkat signifikan yakni 1.776e kecil dari 0,9, maka diputuskan tolak H0 diterima H1 dan dapat disimpulkan bahwa pada ukur kadar dasar data tidak dapat menjadi state normal. Nilai p-value dalam output R dituliskan 1.76e yang artinya 1.76e dikali 10 per 10. SPSS output semacam ini biasanya menghasilkan p-value 0,0017. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh itu nilainya itu sangat signifikan. Oke, baiklah, itulah penjelasan saya tentang data vaksinasi menggunakan uji ANOVA dan uji normalitas. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.